Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas fikih ya. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'a bi ulumi fid dharaini amin qala. Al-faslu fil udhiyati wal aqiqati wa fihi maddatan. Al-maddatul ula fil udhiyati. Jadi ada pembahasan di dalam bab ini, pasal ini tentang udhiyah atau hewan kurban dan akikah, hewan kikah. Jadi bedain ini. Sama-sama kambing, peruntukannya beda. Sama-sama kambing, niatannya beda. Di mana bedanya? Nanti akan kita bahas. Nah, bahasan pertama tentang kurban. Al-maddatul ula, bagian yang pertama, fil udhiyati, kita bahas tentang hewan kurban. Ta'rifuha, yang pertama, ayo kita kenali apa itu kurban. Al-udhiyati, hewan kurban itu hiya syatu tazbahu tuha yaumil aidi taqarruban ilallahi ta'ala. Bahwa hewan kurban itu adalah asyatu tazbahu duha, yaitu seekor domba tazbahu yang disembelih duha, di waktu duha. Itu disebut Idul Adha. Yaumal Aid, pada hari Id, taqarruban ilallahi ta'ala, dengan tujuan dan niatan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Jadi ingat dulu, ibadah kurban yang kita bayar, beli kambing misalkan 3 juta, 4 juta, ya kalau sapi masing-masing 3,5 ya. Sekarang rata-rata 3 juta paling kecil dapatnya, bisa beli sapi urunan 7 orang 3 juta, paling 20 juta dapat yang kerempeng dah. Kalau yang 3,5 ya rada-rada gedean dikit. Jadi begitu, Bu. Jadi yang kita keluarkan itu adalah kemudian dikurbankan di hari Id, hari tasyrik ya. Hari tasyrik itu hari tanggal 10 selesai Id, turun Id. Nah, tanggal 10, 11 hari tasyrik, 12, 13, 14 masuk nggak? Pokoknya itu sampai 4 hari. Itu termasuk hari tasyrik. Di hari-hari itu kita kurban, insya Allah niat kurban diterima Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pahala kurban. Bukan pahala sedekah biasa. Tapi keluar dari tanggal itu, kita potong misalkan dimaksa, udah tanggal 14 atau 15 bulan Zulhijjah, sah-sah, yang penting dibaca bismillah. Cuman pahalanya bukan pahala kurban, pahala sedekah biasa. Itu perlu dibedain. Kemudian hukmuha, gimana hukumnya nih? Berkurban itu hukumnya sunnatun wajibatun ala ahli kulli baitin muslimin qadara ahluhu alaiha. Jadi berkurban itu hukumnya sunnah tapi wajibah. Atau kalau bahasa fikih sunnah muakkadah. Disebut sunnah wajibah. Sunnah tapi mendekati wajib. Jadi bukan sunnah biasa tuh. Ya kalau sedekah kan sunnah biasa. Kalau kurban sunnah tapi muakkadah. Sunnah yang dianjurkan dan sunnah yang diutamakan. Wajib sunnah buat siapa? Ala ahli kulli baitin muslimin, atas setiap keluarga seorang muslim. Nih bicara keluarga di sini nih. Qadara ahlahu alaiha. Yang mampu satu keluarganya itu untuk melaksanakannya. Jadi nggak dipaksa juga, orang sunnah nggak dipaksa. Ya Allah, saya pengen ngutang-ngutang, silakan lakonin. Setahun kagak lunas. Dibayar apa kagak? Kagak. Ya setahun nggak lunasnya mau kagak dibayar berarti. Sampai ketemu lagi Idul Adha kagak lunas. Kira-kira bagaimana urusannya? Tetap ditagih. Karena jadi hutang. Nanti di sana jadi pertanyaan kalau nggak ditagih itu. Boleh apa enggak kita ngutang? Boleh.
Boleh, yang penting dibayar. Yang kedua, yang ngutangin mau. Yang minta ngutangin kan banyak. Yang ngutangin mau apa kagak, itu masalahnya. Biasanya kalau percaya pasti dikasih. Percaya dikasih dan orangnya itu duitnya banyak, kalau sekalipun dia kagak bayar, saya nggak hitung udah, misal begitu. Tapi wajib untuk ditagih. Yang penting ada ijab qabul yang jelas. Wa dzalika liqaulihi ta'ala. Seperti yang demikian ini liqaulihi, apa yang sesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an. Ini ada ayat Quran yang menjadi dasar kenapa harus berkurban. Fasholli al-kausar. Inna a'toina kal kausar fasholli. Nah, itu ketemu. Apal-apal emang ibu-ibu bakal Quran. Bapak-bapak diem aja tuh. Emang ibu-ibu yang hafal. Apa kata Allah? Maka sholatlah kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Nah, ini ditafsirkan oleh para mufassir. Fasholli, sholat yang dimaksudkan itu adalah pertama, sholat fardu. Kedua, sholat idul adha. Karena ada keterkaitannya kurban dengan idul adha. Nah, terserah ibu tuh mau kan yang mana. Tapi yang jelas kalau saya pakai dua-duanya. Orang yang berkurban kudu sholat. Ustaz, kalau korban dia jalin bayangnya kagak. Bayang wajib johor ogah, asar ogah, maghrib, isya, subuh kagak. Korban dia punya duit. Sah apa enggak? Sah apa enggak? Iya sah, Bu. Sah, yang penting lengkap dengan aturan-aturan yang ada dalam syariat. Duitnya duit sendiri, nggak boleh nyolong. Nah, duit boleh nyolong gimana? Nyolong maksudnya bagaimana, Ustaz? Ya kan nyolong banyak ceritanya tuh. Kalau orang kampung maling ayam nyolong, maling motor nyolong, maling duit di dompet lakinya. Enggak ya. Enggak, itu mah ya. Apa nyolong juga? Sebetulnya mindahin, bukannya nyolong. Mindahin dari dompet laki ke kantong bini, bukan nyolong. Orang dibeliin makan, yang makan laki, nah lakinya juga. Ya lagi bener Bu ungkapan orang dulu. Laki tugasnya nyari, bini tugasnya. Nah itu pinter semuanya. Pinter semua. Alhamdulillah. Jadi salatnya dia laksanakan wajib, kemudian idul adhanya dia kerjain, wanhar, lalu bersegeralah untuk berkurban. Di hari pertama tanggal 10 nggak bisa, tanggal 11 nggak bisa, tanggal 12 mungkin rezekinya baru ketemu di tanggal 13 korban. Alhamdulillah. Jadi dikit lagi kita mau korban. Di sini di Al-Bayani bikin korban, di Musalla Ar-Rahman bikin korban. Silakan yang mau berkorban di tempat yang lebih dekat. Kalau ke sini kejauhan, ke Ar-Rahman dekat. Kalau Ar-Rahman kejauhan, ke Al-Bayani juga boleh. Jadi di mana aja insya Allah sah. Yang penting motongnya bener. Yang penting motong di mana motongnya? Di leher. Ya, di Musalla Ar-Rahman tempatnya ya. Di sini juga tempatnya. Cuma untuk penyaluran Al-Bayani belum bisa memberikan kepada janda-janda semua. Sebab dapatnya belum banyak. Kalau dapatnya 10 ekor sapi, insya Allah ini masuk 5 kilo saya kirim-kirimin. Terutama yang janda-janda udah nenek-nenek, yang udah gak doyan daging. Buat cucunya. Dijual biar duit. Ustaz gimana kalau daging kurban kita dapat dijual? Gimana nih? Parah amat ya Bu. Gak usah dijawab ya. Ya ntar gak kelar-kelar ini. Berkorban Al-Kausar ayat 2. Wa qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana zabaha qabla sholati falyu'id.
bahwa siapa orang yang berkorban, yang menyembelih hewan korban qabla salat, sebelum salat Id, kata Nabi, fal yu'id, maka dia wajib untuk ngulangin. Bayangin belum pada turun, udah main potong aja. Nah ini terikat waktu. Nah ini hukum. Makanya yang tukang motong kudu tahu bukan itu nggak jadi kurban, cuma sedekah biasa. Gimana Ustaz kalau saya kekah? Kekah ntar ada babnya lagi. Kekah. Ada pertanyaan begini. Gimana kalau kita kekah belum, udah korban? Bagaimana ini? Ntar kita jawab ya. Ini belum selesai ini. Wa qauli Abi Ayyub Al-Ansari. Dikatakan oleh Abi Ayyub Al-Ansari, apa kata beliau? Kana rajul fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhiya bisyati anhu wa an ahli baitih. Nah ini ada ketika ada pertanyaan, bagaimana orang motong 1 ekor kambing, nama sekeluarga dibawa semua tuh, sah apa enggak? Nah, saya pernah ngalamin. Itu orang kaya banget. Mobilnya Mercy sama BMW bagus-bagus. Rumahnya tingkat 3 lantai, ada kolam renangnya, halaman di belakang. Halamannya luas. Ngundang korban. Dia tahu saya tukang motong. Saya datang nih, saya kirain mas sapi kali. Kambing. Kambing juga saya kenal nih, kambing domba apa kambing kacang. Tahu saya, kambing kacang ini. Saya kira untuk 1 orang nih. Tulis mereret keluarganya. Kata RT yang undang saya, ini banyak amat kan. Ya bismillah udah, kemudian niatnya begitu. Tat emang boleh? RT pakai berisik lagi gitu. Nanya hukum nanti aja ngaji kata gitu. Akhirnya udah saya laksanakan, saya jam kabul, saya potong, saya pergi. Saya pulang. RT ke rumah sambil nganterin amplop. Jadi motong ada amplopnya, Bu. Ini ceritanya belum sudah. Akhirnya RT ngomong, bagaimana? Saya bukain dalil ini. Biarin, kalau emang dia taunya begitu, mungkin dari gurunya begitu. Nggak usah kita utak-atik pendapat orang. Yang penting memenuhi syarat, diterima kagak diterimanya, kita udah jawab kabul, kita udah laksanain, nanti urusan dia sama Allah Subhanahu. Kalau kita lurusin di situ ribut, lah bisa jadi kagak motong saya. Kagak, pakai yang lain aja, bisa begitu. Orang sekarang begitu, Pak. Bu, urusan apa aja dah. Enggak urusan ceramah, enggak urusan tahlil. Tetap kalau dia romannya sama ustaznya itu bersinggungan, jangan diundang dia. Si anu aja noh. Apalagi dia ngompor-ngomporin, ya udah mati pisan. Tapi Allah punya urusan. Tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, kana rajuli, pernah terjadi, ada seseorang fi ahdi Rasul, di zaman Rasulullah itu, yudhiya bisyati. Jadi orang itu berkorban 1 ekor kambing tuh, asyati, 1 ekor kambing, 1 ekor. Anhu, darinya itu diniatin korban wa an ahli baitihi, atas nama dia pribadi dan atas nama keluarganya. Mererot, ini dalilnya. Jadi gak usah diributin. Cuma memang nggak umum. Kalau di kita ini nggak umum. Taunya 1 kambing 1 orang, 1 sapi 7 orang, 1 kebo 7 orang, 1 onta 7 orang. Itu aturan syariatnya begitu. Jangan dirubah. Yang penting itu aja memenuhi syarat. Kalau ketika ada yang beda begitu, udah nggak usah kita ributin. Mungkin memang dia ada gurunya. Dan memang itu tidak ditentang. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, masih ada waktu 14 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya silakan pertanyakan. Kalau nggak ada, saya terusin. Hah? Oh iya, yang tadi ya. Itu pertanyaan saya itu. Iya, antara korban dengan akikah. Dia mau korban tapi belum akikah. Pertama, yang perlu kita lihat, karena ini soalan hukum, maka penekanan hukumnya kita lihat. Kemana arahnya? Pertama,
kekah itu ditujukan arah wajib atau sunnahnya adalah kepada kedua orang tua. Karena buat anak. Kekah saya mau tanya, diadain kekah kalau udah anak-anak apa belum ada anak? Udah ada anak. Berarti yang diberatkan hukum itu kepada kedua orang tua, bukan kepada anak. Yang pertama secara hukum itu. Yang kedua, korban itu korban wajibah sunnatun wajibah ala ahli kulli muslim. Itu disunnahkan untuk pribadi muslim masing-masing. Jadi bukan emak bapaknya. Jadi kalau anak dia mampu sendiri, bapak emaknya kagak mampu, anak boleh nggak ngorbanin buat orang tua? Boleh banget. Boleh bener. Kalau dia ngorbanin sendiri, ya emang udah disunnahkan untuk diri sendiri kita pribadi masing-masing. Kalau orang tua kita korbanin, dahnya justru double. Tapi kalau kita ngorban buat diri kita pribadi masing-masing, ya memang sunnah buat kita masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi antara kekah dengan kurban, penitik beratannya yang melakukan berbeda. Orang tua dan masing-masing pribadi muslim. Waktunya bagaimana Ustadz? Apakah cukup selama hidup satu kali ngorban? Minimal. Tapi ngorban ini kan bagi yang mampu, karena keterikatan sama haji. Begitu tahun ini mampu, tahun depan nggak mampu, pray dulu. Tahun ke depan lagi, alhamdulillah ada rezeki, korban. Jangan diumpetin. Tahun ini ngorban, tahun besok paceklik, nggak ngorban. Tahun depan maju lagi, duitnya nambah, kontrakannya nambah, gajinya nambah gede. Diumpetin, paceklik juga. Padahal kagak lagi ada duit. Korban. Untuk sunnah, untuk berkurban. Jadi Allah nggak bisa dibohongin. Karena Allah yang ngasih rezeki kita. Jadi taqarrubun ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, lakukanlah untuk beribadah kurban. Nah, bagaimana kalau seandainya kita niatin kekah buat orang tua kita? Karena kita berpikir begini, zaman dulu gua aja nggak diakekahin sebagai anak. Ya enggak? Bagaimana orang tua saya dulu? Emang susahnya kebangetan. Ya tanah lebar-lebar, makan susah. Tanah lebar-lebar, buat beli kurban, susah. Bagaimana itu kalau misalkan orang tua kita yakini belum diakekahin, lalu kita sebagai anak peduli ngekahin orang tua kita. Boleh? Boleh, Bu. Boleh. Jangan menutup pintu-pintu kebaikan dari anak kita buat kedua orang tuanya. Insya Allah sah, boleh. Terus yang kedua, itu buat orang tua. Terus buat kita bagaimana Ustaz? Saya yakin emak bapak saya belum akekahin. Karena saya anak paling pertama, dan waktu itu emak bapak saya lagi sedang susah-susahnya ngelahirin saya. Misalnya, sekolah aja saya nggak terusin, saya sekolah sendiri, misalkan. Terus saya mau ngakehin diri saya sendiri, boleh? Boleh. Sah insya Allah. Bahkan pahalanya jadi dua, bantuin kewajiban orang tua terhadap anak untuk kekah dia nggak mampu. Kedua, kita ngeluarin duit buat diri kita, itu pahala jadi dua. Alhamdulillah. Jadi besok kalau mau korban, mau kekah juga, bagus. Kalau saya barengin, boleh, tapi kambingnya harus beda. Yang kekah, kalau orang laki 2, yang korban 1, 3. Nanti motongnya niatnya lain tuh. Kekah sama korban lain-lain, ntar disamain, jangan disamain. Ya, untuk kekah bacaannya beda, untuk korban bacaannya juga beda. Inilah termasuk dalam aturan main pelaksanaan kurban dan akikah. Ya sampai sini paham Bu ya, korban sama kekah bedanya. Dagingnya, nah ini dagingnya beda juga. Kalau korban itu sunnahnya dibagi mentah. Gimana kalau saya masak Bu? Jangan. Dibagi mentah. Sunnahnya dibagi mentah. Biar dia ngerasain masak daging. Walaupun dari daging kurban. Paham Bu ya?
Besok misalkan ini ada ide dari ibu-ibu, bagaimana kalau kita ini kan korban ada 7 sapi nih, kita masak semuanya, kita sebar semua itu ke warga kita, ke jamaah kita, terutama yang nggak mampu. Boleh apa kagak begitu? Jangan Bu, repot. Jadi repot, biarin dia dapat masing-masing, dia ngolah tuh. Tuh walaupun cuma dapat nggak sampai sekilo dagingnya itu, la ilaha illallah, resep banget masaknya itu, iya nggak? Ya itulah memang tujuan daripada disunahkannya hewan kurban untuk disembelih itu banyak, termasuk girang-girangin orang susah. Tapi orang kaya juga nggak haram nerima. Nih hebatnya korban. Jadi orang miskin utamain, orang kaya boleh bagi. Misalkan dia merasa kaya banget, ya Allah, jangan saya dikasihin. Udah jadi kasih lemes banget aja. Iya, nggak ada salahnya. Pak, terima dulu, serahin lagi ke saya. Dia dapat pahala tuh. Dia orang kaya dia dapat pahala. Jangan pakai sombong nolak, jangan. Terima. Maka saya mah ada yang ngasih daging korban segini juga saya terima. Saya terima, bener. Apalagi 7 kilo. Timrobikum kata Allah begitu. Bersegeralah untuk menggapai pengampunan dari Tuhanmu. Begitu dengar ada kebaikan pengajian, datang buru-buru. Begitu dengar ada suara ajan, buru-buru musola. Begitu dengar ada mau urunan kurban, buru-buru nabung. Lihat yang lebih dekat yang mana. Saat ini misalkan dekatnya sama kurban. Ya, dekat waktu kurban, kerjain kurban. Kalau misalkan karena sebab kurban nggak terikat dengan kekah, ini masalahnya. Jadi boleh kita duluin kurban karena memang momennya udah kurban tinggal beberapa hari lagi. Samain. Tapi kembali ke niat. Kembali ke niat, kalau saya mau niat kekah dulu gimana Ustaz? Boleh juga, nggak apa-apa, nggak ada yang larang. Kekah. Cuma kekah sama kurban tadi dagingnya beda tuh. Kalau daging korban mentah bagiannya disunahkan, kalau kekah daging matang yang kita bagiin. Makanya ada juga orang yang ketika mau korban terus dia ngekah. Saya bilang, ini kekah, iya saya matengin ya. Terus buat panitia. Boleh? Boleh. Yang penting kan sebelum motong kita bacain Fatihah, kita bacain doa. Biar supaya akikahnya itu diterima Allah dan manfaat buat orang yang dikasih mateng loh. Karena enak tuh. Panitia yang masak udah dipotong, jadi yang ngekah terima beres. Begitu. Jadi silakan. Tergantung niatnya, kalau mau mendahulukan kekah juga boleh. Mau mendahulukan korban karena memang waktu udah dekat korban juga itu boleh. Kembali ke niatnya masing-masing. Jadi jangan, tapi tetap menjadi patokan, kurban tak terikat dengan kekah seseorang. Nih, jangan sampai nanti, belum ngorban kekah dulu. Jangan sampai begitu, itu mendapat salah juga. Karena memang sunnahnya tuh lihat yang mana yang lebih utama. Gitu. Ya gitu Bu, Mumun ya. Ada lagi Bu? Ya, ada 2. Nyaram dulu. Rasul akikah itu dibagikan habis seluruhnya. Bagaimana kalau seandainya kita makan? Diijab kabulin dulu, Bu. Pada siapa nih? Misalkan kita punya ponakan yatim. Sini tong. Gue pengen banget ini nih. Makan daging kekah. Terima dulu ke anak yatim. Anak yatim nerima, kita minta sama dia. Boleh? Boleh. Yang penting ijab kabulnya jelas udah lepas, bukan daging akikah kita. Paham Ibu ya? Alhamdulillah. Singkat tapi paham. Kita bagi aja mentah. Boleh apa enggak? Ya boleh. Enggak jadi haram enggak? Jaiz hukumnya, boleh aja. Kalau tetap pengen dapat fadilah, ya upain aja yang masak. Paling juga berapa duit beli bumbu sama beli gas sama ngupain dah. 200.000 juga ada yang mau kali. 200.000 ngupain deh tuh. Buat buat bumbu sama buat gas sama buat uang capek. 200.000 udah beres, bagian matang-matang. Oh gak repot lagi, datang aja ke rumah Ustadz. Bukan dikasih. Datang ke rumah Ustadz, saya potongin sekalian, masakin sekalian, bagi-bagiin. Selesai. Lah saya undang ibu-ibu. Bu, ini ada kambing 5.
PK semua matang, kita makan semua di sini. Kira-kira kalau saya undang itu datang apa enggak? Datang, apalagi pulang di amplopin. Alhamdulillah. Baik ibu-ibu dan bapak sekalian, waktu sudah lewat 5 menit, mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan kita sehat walafiat selalu, panjang umur, sehingga diberikan kesempatan oleh Allah untuk selalu duduk di majlis kita yang mulia ini. Kita baca Fatihah untuk ibu-ibu yang udah memberikan waktunya, memberikan semuanya, baik ibu maupun bapak, terutama anak majlis yang sudah berkorban waktu, tenaga, dan seterusnya. Insya Allah dibalas pahala oleh Allah yang sudah membantu memberikan infak wakafnya untuk konsumsi kita, juga mudah-mudahan dibalas Allah dengan pahala dan rezeki yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan informasi saya sampaikan untuk pelaksanaan wakaf tunai masih tetap berjalan. Alhamdulillah udah ada yang datang juga kemarin ngasih 300.000, 200.000. Sebelah untuk siapa? Si A, si B, si C yang udah meninggal. Saya tulis itu tadi udah dibaca semua. Jadi setiap tawasul insya Allah di majelis ini dibaca semuanya. Jadi orang-orang tua kita yang udah meninggal dunia yang diniatin untuk tadi wakafnya walaupun cuma 300.000, 400.000, 500.000, insya Allah sampai pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari saya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.